saya rekod. Tadi kita sampai sini ya, mundur lagi. Yang ini udah, terus waduh musik. Cuma saya sudah, jadi berbagai pilihan juga akan membingungkan ya, membingungkan dalam diri. Masuk. Nah, sekarang kita akan mencoba menerangkan bagaimana mengkonstruksi ya, preferensi. Dan selama ini hanya sedikit perbedaan bagaimana ekonom melihat preferensi itu dengan psikologi ya. Jadi kalau kita selama ini kita mempelajari bahwa menganggap ya di ekonomi preferensi itu adalah panduan dalam membuat satu pilihan ya. Jadi seseorang itu punya preferensi warna merah, maka dia dari merah itulah dia akan dipandu untuk cari baju warna merah, celana merah, dan seterusnya. Tapi bagi si psikologi, ilmu psikologi itu melihat preferensi itu adalah suatu hal yang ditemukan, ya, berdasarkan dari pengalaman dia. Dari pengalaman dia memilih. Jadi bukanlah, kalau itu beda ya, jadi sudut pandang ini dari keilmuan itu akan mempengaruhi. Bagi ekonomi itu melihatnya adalah bagaimana preferensi seseorang orang itu akan mendorong dia memutuskan bagaimana dia akan memilih. Jadi kita melihat kalau seseorang itu punya preferensi, dia punya baju merah, suka warna merah, ya, mungkin dia akan mencari mobil merah, baju merah, dan seterusnya. Tapi bagi orang psikolog, dia melihat bahwa preferensi itu adalah hal suatu yang ditemukan, ya, yang itu adalah hasil dari experience dia dalam memutuskan pilihan itu. Jadi selama banyak dia memilih, akhirnya itulah dia temukan, oh ya berarti kalau ini dipakai, saya suka. Contohnya di sini, mungkin kita datang ke supermarket gitu ya, terus melihat ada orang ngambil tomat gitu kan, diambil tomat sama dia, habis itu dibalikin lagi, terus diambil lagi tomat. Nah, terus kita mikir kan, kita melihatnya ini orang mau atau tidak ya. Sama juga kalau kalian lihat di pakaian gitu ya, datang ke toko, ada cewek ambil, terus taruh lagi kan, terus ambil lagi, terus kita yang melihat itu kita akan mikir ini orang ini akan mau atau tidak, gitu. Apakah kombinasi harga dan jumlahnya itu bisa diterima atau tidak sama dia? Mungkin bagi dia, wah 1 kilo dengan harga sekian terlalu mahal, gitu kan. Atau kualitasnya seperti apa, gitu. Itu juga akan mempengaruhi. Maka di sini kata si Varian, ini orang udah di ujung ya, di ujung-ujung keputusan ya, apakah dia akan mengambil atau tidak. Maka disinilah bagi seorang psikolog, dia menginterpretasikan preferensi itu adalah hal suatu yang ditemukan. Jadi bukanlah given yang ada dalam diri dia, dari preferensi ada, akhirnya diputuskan mau beli apa. Tapi itu adalah hasil. Kira-kira cocok nggak ya, saya beli dengan ini, kualitas ini, dengan harga ini, ambil nggak ya, kayak gitu lah ya. Jadi bagi psikolog, preferensi itu adalah suatu hal yang ditemukan. Itu yang dikonstruksikan dalam membangun ya, mengembangkan preferensi dalam memilih dan konsumsi. Nah, maka di sini model psikologi itu adalah hal yang sangat bagus dalam mendeskripsikan ya apa yang terjadi sebenarnya. Nah, tapi dua pandang itu bukanlah suatu hal yang compatible ya untuk kita gunakan ya. Tapi pas kita lihat tadi ada orang mengambil tomat, pas nggak ya? Terus udah pas ambil, pas nggak? Tapi pas dia udah memutuskan untuk memilih, maka kalau kalian mau membeli barang sama dia, itu dia nggak mau jual dengan harga yang sama, dia pasti mau harga di atas itu. Nah itu kalian udah lihat gitu, ada orang beli tomat gitu kan, ambil enggak, kayak mangga jeruk lah gitu. Misal 1 kilo 25 misalnya. Terus pas dia beli 25,
Pas kita mau, saya mau beli dong tomat jeruk kamu 25, dia nggak mau, dia pasti mau lebih di atas itu. Yang akan di atas harga yang dikeluarkan untuk membeli tomat itu. Oke, selanjutnya kita bicara tentang ketidakpastian ya, uncertainty. Dan juga pernah kita bahas tentang uncertainty, tapi dari sudut pandang behavior ekonomi ini. Ada namanya hukum ya. Ini bukan hukum angka terkecil. Angka terkecil. Misalnya contoh ya, balik lagi nanya sama kalian sebelum kita akhiri kuliah ini. Oke, masih ada. Ada suatu rumah sakit, ada bukan satu, dua rumah sakit. Ada satu rumah sakit yang besar, satu lagi rumah sakitnya kecil. Ya. Rumah sakit yang pertama, yang besar, itu sehari itu melahirkan 5 orang bayi. Ya. Sedangkan rumah sakit yang kecil itu di rumah sakit itu melahirkan 15 orang per hari. Jadi kalau di rumah sakit besar itu bisa melahirkan ada sebanyak setiap harinya itu ada 45 orang yang lahir di sana ya, sedangkan yang di rumah sakit kecil itu cuma 15 bayi yang lahir. Nah, ini kalau secara logika kan kemungkinan lahir itu cuma 2 kan, jenis kelamin itu. Kalau nggak laki-laki berarti perempuan itu kan. Nggak ada yang waria, nggak. Nanti terserah nanti apa dia punya preferensi ingin menjadi laki-laki atau perempuan, LGBT apa transgender dan seterusnya itu kita abaikan. Tapi intinya kemungkinan yang lahir itu cuman antara laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi ada 50% kemungkinan laki-laki lahir atau 50% perempuan lahir. Nah, sekarang ternyata ditemukan suatu hasil pencatatan ya, dicatat gitu. Ternyata ada satu rumah sakit yang punya tingkat kelahiran itu 60% yaitu adalah laki-laki. Ya. 60% laki-laki ternyata. Kira-kira rumah sakit mana yang menurut kalian yang melahirkan ya, yang melahirkan laki-laki itu. Jadi tadi ya, misal tadi rumah sakit pertama untuk rumah sakit A itu sehari melahirkan 45 bayi, sedangkan rumah sakit B yang kecil itu 15 bayi sehari. Kalau secara presentasi kita melihatnya adalah setengah itu laki-laki, setengah lagi perempuan kemungkinan kelahiran itu. Artinya 50% peluang ya laki-laki lahir, 50% perempuan. Ternyata pas ditemukan dihitung satu waktu gitu ya, bisa di periode satu tahun dihitung gitu ya, secara selama 1 tahun dihitung-hitung ditemukanlah angka. Ternyata ada tuh rumah sakit yang 60% kelahirannya laki-laki. Pertanyaannya rumah sakit besar atau rumah sakit kecil menurut kalian? Setelah itu ditanyakan sama kalian, rumah sakit besar atau kecil? Rumah sakit besar, Pak. Besar. Meli besar, Ki besar, yang lain? Yang kecil. Siapa tuh kecil? Reni. Sama jawab kecil. Meli. Meli. Dari Jakarta Dazan ya. Nah, tadi ternyata yang jawaban Ricky ini adalah jawaban yang umum digunakan semua orang. Bahwa kebanyakan orang akan menjawab yang besar. Padahal dalam ilmu statistik ya, ini ada hukum yang lain berbeda dengan hukum ini ya. Kalau di statistik, istilahnya ada namanya the law of number. Ya. Bukan law of small number, tapi the law of number. Yang di statistik itu mengatakan bahwa kalau seandainya jumlah sampel kita diperbesar, semakin besar, dia akan mencapai rata-rata yang kita harapkan itu. Ya, maka kalau kalian di statistik itu kan diajarkan terdistribusi normal itu kalau seandainya jumlah sama kayak melempar koin tuh, peluang koin angka sama gambar itu sama. Tapi kalau angka yang dikecilkan saja ya, kita lempar, kemungkinan misalnya kita lempar 5 kali lemparan gitu ya. Itu kemungkinan gambar itu ya bisa jadi 3 gambar 2 angka, berarti nggak setengah dong kan, 1/3/5, satu lagi 2/5, bukan setengah dong kan? Kapan dia akan menjadi setengah? Itu kalau orang statistik mengatakan kalau jumlah lemparan yang semakin besar maka dia akan terdistribusi sama dengan peluangnya itu. Jadi kalau semakin banyak kita ulang-ulang gitu ya, maka
dia pasti akan sampai angka yang kita anggap sama dengan peluang. Nah, maka harusnya kalau dengan jawaban kita di Turki, kita harusnya mengarahkan malah yang ditemukan adalah rumah sakit besarlah yang mencapai rata-rata yang 50%, bukan rumah sakit kecil 15%. Tapi tadi ternyata banyak orang ketika ditawarkan dengan jawaban seperti itu, orang akan melihat dengan angka yang kecil itu, ya. Kebanyakan orang akan terdorong mengarahkan, mengabaikan ya angka yang kecil itu. Itu yang kebanyakan manusia seperti itu. Jadi orang dengan angka besarnya, pasti ditanya peluangnya, padahal orang yang angka besar itulah yang punya peluang besar untuk mencapai angka normalnya dibandingkan angka yang sampel yang kecil. Ya. Terus apalagi ya? Yang perlu saya sampaikan kayak itu juga yang ditemukan ya di orang yang main tenis katanya. Kebanyakan pemain tenis itu kan merubah-rubah ya, merubah arah servisnya, kadang kiri, kadang kanan dan seterusnya. Tapi dalam ditemukan secara hitungan statistiknya itu akan membentuk pola yang jelas. Ada contoh, ada yang hobi sepak bola di sini. Kayak ada yang main futsal atau bola. Siapa di sini yang hobi sepak bola? Atau hobi nonton lah kalau nggak main. Penonton layar kaca juga boleh. Jadi tidak praktisi sepak bolanya, main sepak bolanya, mungkin nonton saja. Ada di sini? Tidak ada. Kalau di sepak bola, sepengetahuan saya, ada satu kiper dari Belanda. Dia spesialisasi menangkap penalti. Ternyata di minuman dia, gitu ya, di botol minuman itu berisi contekan kira-kira kebiasaan pemain bola ini menendang sepak bola penalti ke arah mana, dan dia punya peluang lebih besar dalam menangkap bola penalti dari lawannya. Itu contoh ya. Ada kiper dari Belanda yang dulu pas pelatihnya Dries van Gaal gitu kan, pas mau terjadi penalti diganti kipernya sama dia. Dulu pernah jadi kipernya Newcastle juga ya. Dia punya tingkat peluang lebih besar dalam menangkap penalti. Itu contoh bagaimana ketika kebiasaan orang itu dilakukan sehari-hari, itu akan menjadi pola kebiasaan dia. Dan kita bisa mendeteksinya. Jadi kalau angka kebiasaan, dia sering melakukan seperti itu akan menjadi normal dan kita bisa tahu mengarah ke arah kenormalan dia. Hati-hati juga kalian tuh kan. Nah, ini puasa ini salah satu ini ya, kalau kita bicara religiusnya. Salah satu itu bagi orang psikologi ya. Kebiasaan itu bisa dibentuk kalau 30-40 hari dibiasakan. Nah, jadi kalau seandainya ada kalian ingin, saya pengen sholat subuh setiap hari di masjid, nah, coba bangun kebiasaan itu selama 30 hari, 40 hari. Misalnya. Coba subuh ini selama belum puasa sholat di masjid. Itu akan jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan itu bisa dibentuk kalau bagi orang psikologi ya, itu kalau dia rutin melakukan terus-menerus, dia akan menjadi kebiasaan dia. Nah, sama juga puasa ini mudah-mudahan ya selama 30 hari ini kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang bagus gitu. Kalau itu terbiasa, setidaknya 11 bulan setelah ini itu harusnya lebih bagus. Sama lah setidaknya. Tapi kalau selama 30 hari ini puasa, kita tidak terbiasa membangun kebiasaan baru yang bagus ya, itu akan sulit. Bukan menjadi pembiasaan kita. Itu contoh dalam psikologi ya. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, jam 12 ya. Karena ada janji orang mau bimbingan sama saya. Daripada banyak gangguan internet tadi ya. Jaringan tidak stabil. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih aman ya.